dari kelompok 2 fisika ingin menjelaskan tentang teori relativitas khusus. Di sini ada teman saya yang bernama Rizky, Lina, Naila, Rahma, dan saya Silvi. Teori relativitas khusus terdiri dari transformasi Galileo, percobaan Michel von Morley, teori relativitas Einstein, transformasi Lorentz, kontraksi Lorentz, dilatasi waktu, momentum dan massa relativistik, serta kesetaraan massa dan energi. Transformasi Galileo. Prinsip relativitas Galileo berdasarkan dua postulat sebagai berikut, yaitu A. Waktu adalah besaran mutlak. B. Gerak Newton tidak berubah bentuk. Invarian transformasi Galileo yaitu X aksen sama dengan X min VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T. Transformasi kebalikannya adalah X sama dengan X aksen plus VT, Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, T aksen sama dengan T. Pada sumbu Y berlaku Y aksen, pada sumbu Z berlaku Z aksen sama dengan Z. dy aksen per dt sama dengan dy per dt. dz aksen per dt sama dengan dz per dt. Selanjutnya seperti gambar. Kecepatan diturunkan terhadap waktu akan menghasilkan U aksen X sama dengan kecepatan benda sejajar X aksen, U aksen Y sama dengan kecepatan benda sejajar Y aksen, U aksen Z sama dengan kecepatan benda sejajar Z aksen. Rumus bisa dilihat seperti pada gambar. Percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley membuktikan bahwa A. Ether tidak ada, B. Kecepatan cahaya tidak bergantung pada arah dan tempat. Hipotesis ether. Gelombang cahaya dari matahari ke bumi dapat merambat dari suatu medium yang dinamakan ether. Medium ini terdapat di mana-mana di alam ini, termasuk dalam ruang hampa. Dengan adanya hipotesis ini, untuk sementara dapat menghindarkan kesukaran tentang medium perambatan gelombang cahaya. Teori relativitas Einstein. Albert Einstein mengusulkan suatu teori tentang kecepatan cahaya. Teori ini menyatakan bahwa besar kecepatan cahaya adalah sama untuk semua arah dan berlaku untuk semua tempat di jagat raya ini dengan tidak bergantung pada jarak sumber maupun pengamatannya. Teori ini disebut teori relativitas khusus. Einstein mengemukakan dua postulatnya, yaitu sebagai berikut. 1. Kelajuan di dalam ruang hampa adalah suatu besaran mutlak. 2. Hukum mekanika Newton dan elektromagnetik Maxwell invarian dalam berbagai kerangka inersial. Selanjutnya adalah transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz rumusnya adalah X sama dengan X aksen plus L, X sama dengan X aksen plus VT, atau X sama dengan Y X aksen plus VT aksen. Kedudukan terhadap sumbu X dan X aksen yaitu T sama dengan T1, X1 sama dengan X1 aksen plus VT1, T sama dengan T2, X2 sama dengan X2 aksen plus VT2, T sama dengan T3, X3 sama dengan X3 aksen plus VT3, atau X aksen sama dengan Y dalam kurung X min VT. Setelah disubstitusi, T aksen sama dengan YT plus X dalam kurung 1 min Y kuadrat per W, atau CT aksen sama dengan Y dalam kurung X min VT. Teori kecepatan. Vx aksen sama dengan Vx min V per 1 min Vxv per C kuadrat, atau Vx sama dengan Vx aksen plus V per 1 plus Vvx per C kuadrat. Transformasi kecepatan relativistik untuk sumbu Y dan sumbu Z adalah seperti pada gambar tersebut. Adalah kontraksi Lorentz. Waktu yang diperlukan pulang pergi cahaya tersebut adalah delta T aksen sama dengan 2L per C. Panjang lintasan total dari sumber ke cermin D sama dengan L plus V delta T1. Sedangkan kelip. Untuk mendapatkan delta T1, maka C delta T sama dengan L plus V delta T.
sehingga dapat delta T1 sama dengan L per C min V. Dengan cara yang sama diperoleh delta T2 sama dengan L per C plus V. Untuk waktu total bisa dicari dengan rumus yang tertera seperti contoh di gambar ini. Secara matematis, rumus kontraksi Lorentz sebagai berikut. Dilatasi waktu, Einstein menyatakan bahwa waktu adalah sesuatu yang relatif. Hal ini dapat diilustrasikan dengan gerak cahaya dalam kerangka acuan yang bergerak. Ya, kita lanjut ke materi momentum dan massa relativistik. Oleh Einstein, hubungan massa dalam dan massa bergerak yang ditinjau dari suatu pengamat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan MO per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan M sama dengan massa benda keadaan bergerak, MO massa benda keadaan diam, dan V kecepatan benda, C sama dengan kecepatan cahaya di udara. Maka momentum dan massa relativistik dirumuskan dengan P sama dengan MOV per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita lanjut ke kesetaraan massa dan energi. Energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan MC kuadrat min MOC kuadrat. Hasil ini menyatakan bahwa energi kinetik dengan pertambahan massanya akibat gerak relatif dikalikan dengan kuadrat kelajuan cahaya bersamaan dapat juga ditulis MC kuadrat sama dengan EK min MOC kuadrat. Bisa kalian lihat di gambar, ada banyak rumus yang bisa kalian lihat. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada 2 soal contoh. Salah satunya, sebuah pesawat angkasa A berkelajuan 0,9 C terhadap bumi. Jika pesawat angkasa B melewati A dengan kelajuan relatif 0,5 terhadap pesawat A, berapakah kelajuan pesawat B terhadap bumi? Bisa kita jawab dengan rumus Vx sama dengan Vx plus V per 1 plus VVx per C kuadrat. Jika dimasukkan angkanya, Fx sama dengan 0,5 C plus 0,9 C per 1 plus 0,9 C kali 0,5 C. Dengan hasil sama dengan 0,9655 C. Jadi jawabannya A ya. Lanjut ke latihan soal yang kedua. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 52 km per jam. Seorang penumpang berjalan dalam keadaan kereta dengan kecepatan 5 km per jam searah dengan kereta. Berapakah kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi rel? Bisa kita jawab dengan rumus UIX sama dengan UX min V. Kalau dimasukkan angkanya sama dengan UX sama dengan UIX plus V 52 ditambah 5 km per jam sama dengan 57 km per jam. Jadi jawabannya B ya.